Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai om-om semua, apa kabar? Kita kembali lagi di Pet Concept Podcast dengan tema ngobrol tentang para pemudik, para peturing pesepeda yang kemarin pulang mudik. Nah, sekarang kita bertemu dengan seseorang pesepeda, seorang peturing juga. Dan kemarin dia bulan Ramadan kemarin beliau ini melakukan mudik ke kampungnya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Om, Ya. apa kabar? Dengan namanya siapa Om? Salikun Angel. Ya, ikut Angel ya. Angel mas ya. Ya Angel. Wis Angel. Ya. Kalau nggak Angel nggak dilakonin. Apa kabar Om? Alhamdulillah Baik ya, baik sehat aja. Om ya. Amin. Om umur berapa? Baru 62. Oh baru 62 ya Om. Baru 62. Kira-kira mau sampai berapa Om? Saya sekasihnya. Oh sekali. Yang penting Insya Allah sehat ya. aja. Yang penting selamat sehat ya Om ya. Amin. Om bersepeda sudah berapa lama Om? Dari kecil. Dari kecil. Oh, gitu. Wah istilahnya emang tiap hari itu ya Om ya. Ya. Oke. Om tinggal di mana? Di Asambaris Tebet, Tebet ya. Jakarta Kampung- Selatan. Jakarta Selatan. Kampung kelahiran. Solo. Sini merantau Om ya. Merantau Solo. Solo. Om juga ikut berkomunitas juga Om ya. Ya kebetulan iya. Ya di Federal, salah satu penggagas RF juga Rumah Federal. Rumah Federal. Ya, kita lonceng 2019 dari berjalan 3 tahun. Nah, menurut berita saya juga lihatnya dari media massa. Om kemarin diwawancara ya tentang masalah mudik. Om sudah berapa lama mudik? Saya Setiap tahun? baru sejak tahun 2012. Wah, lama juga Om ya. Ada Ya. 10 tahun ya, Mas. Ya termasuk perintis ya sebenarnya. Oh, gitu. Pertanyaan pertama nih, Om. Om pulang mudik ke Kebumen. Kebumen. Ya. Jaraknya berapa, Om? Waduh, nggak pernah ngitung loh. Pernah Nggak ngitung, pernah pakai. Saya hitungan saya yang penting sampai. Saya- Yang penting dari pagi sampai malam gitu ya, Om ya. Yang penting nggak pakai meteran atau nggak pakai. Itu ribet kalau mau bawa meteran. Oh. Ukurannya napas dan dengkul. Oh, yang penting kalau capek istirahat Om ya. Istirahat. Oke. Oh, ini Om lebih ini nih apa ekstrim istilahnya gitu. Nggak peduli dengan hitungan Om ya. Nggak Yang penting peduli. Goes tujuan saya nggak. Yang penting satu tujuan pulang mudik gitu ya Om ya. Om, kalau mudik itu perlu rencana nggak sih Om? Yang jelas rencananya kapan berangkatnya. Ya, kapan Persiapannya apa Om? Persiapannya pertama kali ya fisik dulu sehat, dijamin. Kedua sepedanya siap, goes, dan persiapan yang tak terduga seperti ban dalam, kalau bisa ban Oh, yang bawah. terus-terusnya ya Om ya, terus Ya, sepedanya Om. kalau bisa potongan rantai, cukup kompak juga walaupun kecil apapun, karena takut kendalanya pun ini. Tapi itu sebenarnya sekarang dibilang perlu nggak perlu ya, karena sekarang udah banyak tempat-tempat singgahan untuk teman-teman goes. Ya, intinya mungkin bawalah ya Om ya, Bawa, persediaan ya yang penting ya. Mungkin tidak hanya menolong diri sendiri tapi menolong Ya, orang lain juga yang kesusahan gitu Om ya. Oke Om. Om itu single ya, maksudnya persepedaan single gitu Om Iya, ya. betul, Enggak single. bersama teman-teman Enggak. mudik yang lain Om. Enggak. Ya Om ya. Apa sih yang jadi perhatian Om nih ketika mudik? Misalkan Om itu harus misalkan ke RF ke yang RF bilang itu ya, ke Rumah Federal dulu gitu tujuannya gitu, singgah setiap itu gitu. Benar, kita kan apa ya? Selama ini duluan belum ada namanya tempat-tempat singgahan anak bersepeda. Hanya liar gitu ya. Iya. Hanya tolong dong, saya mau mampir ke ini. Gimana kalau kenapa nggak kita buat wadah biar teman-teman bersepeda itu bisa sifatnya sukarela pendirinya, yang mau tempat-tempat mengadakan dengan sukarela, tidak ada paksaan dan tidak ada penumpang gelap. Disebut tumpang gelap itu adalah iklan. Rumah RM ya rumah RM. Jadi nggak ada rumah RM RF didukung ini dan jualan ini, itu nggak ada. Independen Om ya. Independen. Kalau mau didukung dari kapter ya yang Capternya aja ya. Nah, bendera sampingnya. Om, selama mudik ini selama 12 tahun nih ya Om, setiap tahun kan Om ya pulang mudiknya gitu. Apa sih yang jadi kendala Om?
Ya alhamdulillah sekarang sejak kendala di dalam perjalanan gitu. perjalanan saya nggak ada ya. Berhubung dari mulai dari 2019 itu udah agak lumayan. Sudah ada perbaikan ya teman-teman posko ya bukan Makin ramai ya, Om, bukan ya? posko gudeg. Itu rumah-rumah singgah itu sifatnya kan rumah singgah kan permanen. Bukan posko gudeg, posko gudeg kan ya waktu acara pulang Acara kampung pulang mudik. kampung. Nah, gitu. Ya, alhamdulillah. Yang sangat ekstremis sebenarnya 2016. Apa tuh, Om? Macet total, banyak anak-anak kecil kelaparan di pinggir jalan. Nah, makanya saya selalu bawa kompor. Bawa kompor, makan kecilan. Pernah pengalaman yang sangat menyakitkan. Anak kecil nangis di pinggir kali sebelah sana. Sama ibunya juga bingung nolongin apa. Nggak tahu bahwa anak ternyata lapar. Tak buatin energen mau, terus buatin di rumah. Tanya bapaknya kemana? Cari bensin. Nggak nemu-nemu udah 3 jam nggak balik. Bensinnya habis. Masya Allah. Nah dari sisi itu tergugah. Ya kenapa ya? Jadi kita sama. Bawa persediaan itu, Om, ya. Ya, Meskipun nggak dipakai istilahnya. Ya, Om, walaupun nggak pakai cuma bawa Indomie 1 sama gula itu nggak usah pakai sama sekali. Karena apa? Sekarang ada banyak tempat singgah gitu. Nah, ini kan Om mudik udah 12 tahun. 12 tahun, 10 tahun. Kan mudik kan itu bulan puasa, Om, ya? Iya. Nah, Om menyiasati, Om puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Oh, menyiasatinya gimana, Om? Saya keluar start dari rumah setelah sholat raweh malam Kamis. Jalan terus waktu mau istirahat, biasanya mau jam 3 mau Minum dulu, minum. sholat subuh. Menjelang sholat subuh, istirahat sahur. Habis subuh itu jalan lagi biasanya. Pelan-pelan sampai setengah 10 saya udah pasti harus ngandang. Harus ngandang. Istirahat, Om, ya? Ya, kalau sempat kita kalau di rumah singgah nggak jadi masalah, nggak di rumah singgah mana harus ngandang. Di mana tuh, Om, biasanya kalau Ya. selain rumah singgah? Nah, biasanya saya atau di masjid. Kalau masjid kalau saya jangan sekali-kali ngambil istirahat di sebelah kiri. Oh, maksudnya gimana, Om? Kiri jalan. Usahakan kita ngambil istirahat sebelah kanan. Kenapa, Om? Kenapa kalau seperti begitu? Kalau kiri jalan pasti penuh. Tidak nyaman istirahat kita. Oh, iya, istilahnya itu jalur mau mudik, Om, ya? Iya. Kalau di sebelah kanan kan pasti sepi, Om, ya? Itu. Saya selalu nyaman. Dan mungkin orang tipenya masing-masing. Nah, apa? Kok buat apa selang? Nah, ini. Oh, bawa selang? Iya. Untuk apa, Om? Ya kita buat mandi, karena kan kita nggak tega namanya tempat WC, kata itu umum pengelolanya nggak tentu sama ya. Ada yang ya maaf ya namanya tempat umum ya mungkin cara pengelolaannya apa ya? Buat mandi, apalagi musim corona ini antisipasi setelah itu. Nah, kenapa kalau setelah corona saya perhatian perlu selang ini. Oh, yang pulang mudik kemarin tahun kemarin ya? Ya harus sama tahun ini yang kemarin. Selang ya perhatikan kan. Ternyata enak juga mandi cek selang. Waduh ini itu. Bawa selang sendiri ya? Oh, inisiatif banget ya. Berarti bawaannya banyak dong ya? Yang enggak Selain sebenarnya. tadi Om bilang bawa perbekalan yang Ya, cuma Indomie. cuma satu deh. Berat, yang penting kaos 3 biji. Saya suruh lebih banyak sarungnya. Sarung 3. Celana pendek 2 udah buat ganti kalau hujanan. Bukan pendek-pendek tapi yang penting ntar Pak daleman. Gitu Om ya. Itu enggak kelihatan. Om, kalau mudik itu perlu ada budget gak sih? Selera ya. Selera. Maksudnya dari sekian panjang perjalanan itu dari Jakarta ke Bumen, Om ya. Itu wah perlu sekian juta kah atau berapa gitu? Jadi kan minimal seenggaknya minimal itu 250 itu pasti habis. Minimal itu udah berjalan 250 habis. Itu habis, Om, atau masih sisa atau gimana? Kalau 250 kayaknya habis. Minimal 200. Makan di jalan, Om ya. Makan jalan. Makan sahur mungkin ya, Om. Enggak usah kadang teman-teman. Tapi kebetulan kan kita walaupun jalan malam emang kita siang puasa tetap beda sama jalan malam sama-sama nggak puasa. Rasanya biasanya beda. Ya suplemennya susu sudah jelas. Susu beruang udah 3 udah kelihatan. 30.000. Oh gitu. Jadi Om selama perjalanan mudik itu kan nggak puasa tuh malam ya kan? Dari habis taraweh sampai subuh lah istilahnya ya. Sampainya di mana pokoknya atau istirahat sebelum subuh itu Om udah istirahat. Itu bawaannya susu gitu ya, susu yang kaleng gitu ya. Yang sifatnya buat energi, Om. Ya, energi. Kurma kayak gitu-gitu, Om ya. Kurma biasanya. Nah itu apa Om subuh itu Om lanjut. Lanjut. Sampai jam berapa itu? Nanti paling
mentok-mentoknya jam setengah 9, jam 9 udah istirahat. Pas Nggak panas Om? ya waktu udah terasa panas harus waktu istirahat, Om. sholat dua langsung istirahat. Jadi udah habis sholat dua langsung istirahat. Terus selanjutnya setelah itu? Ya udah ntar kalau mau habis asar. Oh, nyari istilahnya matahari sudah mulai. Asar itu ya cuma geser aja sebenarnya, geser di tempat lain aja nggak enak. Oh, gitu. Kalau ada dijanji teman, dijemput teman yang teman-teman geser. Oh, ada yang menjemput Om ya? Iya. Karena tetap aja gue saja kepada Indramayu udah dijemput tungguin di Kalimanan, geser aja. Om, kalau tidur itu kan selain di rumah singgah, misalkan Om nggak di rumah singgah, tidur di masjid kadang-kadang, diambil sebelah kanan. Itu apakah harus izin atau apa Om? Ya, kalau ada orangnya juga izin, kalau nggak di emperannya nggak apa-apa. Di emperannya Om. Iya. Minimalnya kita kan istirahat kan, kita istirahat bukan sembarang istirahat kan. Kita jam mau sholat duha, sholat dulu atau apa, dan niatnya ini ibadah kan. Ini ibadah dulu. Nah baru kita istirahat. Kecuali di situ istirahat dilarang istirahat di samping. Nah kita tetap harus sesuai patuhi. Dan kita nggak di dalam masjid nih dulu. Dan usahakan kita harus pakai alas untuk supaya jangan meninggalkan najis di situ. Oh iya benar. Kalau kita tidur keluarkan najis. Gitu. Oh iya benar. Ya, jadi kita najis. Jadi Om istilahnya tempat ibadah ya Om ya, harus bersih paling tidak ya Om. Tetap. Nah Om itu sepanjang perjalanan apa ada yang menegur gitu selain pesepeda Om ya, selain rumah singgah ada gak Om? Ada, karena yang pemotor. Yang ngasih makan gitu? Ya karena ada ngasih sangu juga, ngasih amplop juga ada. Oh, ya, ada. Berarti kalau kalau sampai kampung Om duitnya banyak dong? Ya, enggak juga ya? Enggak juga. Kalau istilahnya itu rezekinya lah ya. Rezeki itu nggak bisa ditentuin kok. Kita kan ngerjain nggak gitu. Kan nih saya juga tahunya Om dari media nih Om. Itu media apakah ini Om menjegat Om di jalan atau dihubungi Kurang tahu prinsip saya kayak bocor juga. Kayaknya bocor karena media udah siap di situ. Langsung dibegal ya Om ya? Iya, kan sebenarnya nggak mungkin. Ini media udah stand di situ langsung bisa manggil nama saya. Kayak ada yang informasiin ya. Gitu. Dan bukan kasih fotonya kali ya. Jadi kayak bukan satu rombongan gitu loh. Ini udah nggak beres ini kata saya. Nggak beres ini. Semua media ada Om. Oh, ada semua dari metro. Berarti Om terkenal. Saya tahunya dari media gitu Om ya. Aduh ini nggak beres ini kata saya tawa aja. Nah apa-apaan ini? Ya nggak apa-apa Om. Mungkin Om mesti jadi artis kan. Artis amin, ya kan. Amin, dikenal Om ya kan paling enggak gitu. Istilahnya membawa kebanggaan lah sebagai pesepeda gitu Om ya. Amin. Nah, selanjutnya Om tar dulu Om. Budget Om ya terserah Om ya mau apa. Terus nih yang paling ini nih Om. Om sepanjang perjalanan pasti punya hal-hal yang seru Om. Misalkan entah ada ya mungkin secara ini yang bahagianya ketemu orang kayak tadi kan ya bagi makanan. Terus ada nggak hal yang paling menyeramkan Om? Misalnya melihat orang ketabrak atau apa? Nah alhamdulillah tahun ini enggak. Atau pernah nolong orang gitu Om? Ya sering biasa nolong ibu-ibu yang mau nyebrang. Itu sangat barang hal sepele tapi jarang orang perhatikan. Kita berhenti sepeda, berhenti, udah naik motor aja nggak mau berhenti. Gua mau nyebrang, iya kita seberang. Tapi kadang-kadang ibu-ibu juga nggak mau. Oh gitu, takutnya ya, mungkin takut jahat ya. Kalimanan ya, ibu ambil dah itu dari sana. Paling dari 200, ya mau nyebrang dah berhenti. Pada sebelah sana, ibu mau nyebrang, iya, seberang. Oh Om tadi bilang Paliman berarti Om jalurnya jalur Pantura Om ya? Iya, kita seberangin. Karena nanti kita kan apa ya? Kita pulang dari ibadah, kita ibadah. Dan bukan semata-mata kita pegawai semua, bukan sepeda orang anak urakan semua enggak. Ya kita lihat kita bisa gimana contohnya. Makanya kadang-kadang anak bersepeda lampu merah nyerobot atau bulan baik ya misalnya ya. Tapi emang ada juga kalau ya pesepeda yang ya kita nggak semuanya baik juga. Nah, sekarang gini ya. Kita naik sepeda rombongan gitu. Kita dipepet mobilnya juga bawa sepeda di belakang. Nah, boro-boro mengasih klakson tanda persahabatan, dipepet, subhanallah, kan harus dada. Ini dia sepeda tahu adat sama orang sepeda enggak dan bukan minta kita dihargai ya, ini tata caranya. Mungkin dia habis beli sepeda kali Om. Sepeda dua. Dua. Di belakang wah Mas. Bukan kalau di atas mungkin orang nggak maklum lah. Tapi di belakang dari dia udah tahu kan. Iya. Aduh saya. Ada ya gue. Ada kemarin tahu ada sepeda. Boro-boro mengasih kata tenten, mau dipepet gitu. Ada dipepet gitu. Kita turun dah tawa subhanallah. Ramadan ada. Ramadan ini. Jadi Om selama mudik ini puasa Om full dong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Jadi nggak ada bolong-bolong ya Om ya. Karena itu tadi mensiasati itu Om ya. Jadi sekarang ini mah istilahnya mudik itu nggak puasa Om ya. Bisa kok puasa ya kan. Bisa. Orang toh Ya, ya. banyak teman-teman yang sholat duhur di jamaah. Banyak. Padahal saya tanya kan, naik apa? Naik mobil apa? Naik motor lah. Itu Kan kan bisa berhenti ya. nggak bisa. Ini masjid itu 1 kilo itu udah ada masjid, 1 meter ada masjid. Kok di jamaah? Ya itu ya kadang Ya, itu itu. percaya masing-masing nggak tahu ya. Itu, tapi ya kalau beri selama kita bisa dilakukan kenapa enggak? Kita bisa melakukan yang ntar sebenarnya. Kenapa harus pakai yang ribet gitu? Ribet ya. Bener. Itu jamaah kan bagi saya. Itu misalnya musafir atau yang benar-benar musafir Om ya. Nah. Yang nggak ada masjid sepanjang jalan. Nah, Oke Om, jadi itu mungkin. Om itu kalau kan selain bawa tus Om ya, tus sepeda. Om pernah kejadian yang di sepeda Om yang wah trouble-nya parah nih Om. nah kebetulan kemarin fork saya retak patah. Oh, patah? Oh ya, Apa belum dilihat dulu sebelum berangkat? udah. Mungkin ya mau lubang mungkin gerak. dipikir Saya nggak rusak patah udah ya. terasa tiba-tiba pasti banyak orang saya biarin aja. Tak teman-teman udah saya lepas, Tepuroga atau udah baru sampai Wangon saya buka jam 10:30. Saya buka, saya share di ini komunitas, nggak nyampe setengah jam langsung dijemput. Alhamdulillah. Ada yang jemput ya? Ya jemput. Dari komunitas juga Om? Iya, dibawa langsung dikasih poroknya, dibayar nggak mau. Langsung nggak dipork Om ya? Ya kasih porok. Nah itulah Iya, kegunaan itu RM itu di situ rumah federal. saling Dia saling menguatkan. menguatkan ya Om Ya kemarin ada kejadian teman Petang, Om Chandra di Padang, sampai jadi hancur seperti itu di share di grup situ langsung anak rumah federal nyamperin, alhamdulillah kelar juga. Iya, Disebut pakai mobil. Itu rata-rata free semua, nggak minta pamrih apa. dengan bersepeda ya itu Om, ya banyak saudara Om ya. Ada. Oke, kita oke lah namanya F gitu federal. Kita lupakan ada beda itu tapi Iya. lupakan lah. Intinya bersepedanya ya Om ya. Bersepedanya setelah lupakanlah itulah dulu. Tapi keguyupannya kita ambilkan gitu. Om, ini mungkin nyelesain Om. Sepanjang mudik itu Om mandi nggak sih? Nah, kalau mandi sih makanya Oh, gitu. selang itu selang buat mandi. Kalau seandainya nggak ada air mandi. Kalau Terus BAB juga di situ juga. Ya, di Iya. masjid itu ya Om ya. selang buat mandi. Kalau sampai airnya nggak ada dikit, kalau banyak jemaah yang mau mandi saya ingat ini banyak kalau maghrib saya mikir musola terawih maghrib biasanya saya tetap di kiri. Karena saya harus terawih sampai terawih kan Isya itu di kiri. Ya itu saya juga kadang-kadang malah nggak mandi. Ada misalkan Om ketemu temen juga yang touring mudik juga ada Om. Ada. Itu biasanya saya lepas karena saya bukan apa-apa. Mungkin nggak saya paham. Maksudnya masa langsung aja silahkan. Saya nggak mau terawih. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Makanya kalau ngomong sama saya, bareng ya nggak apa-apa. Tunggu saya nggak apa-apa. Gitu. Om itu juga sharing-sharing tentang bersama mereka yang touring Ya. juga, yang mudik juga, sering-sering apa? Masa rute nggak? Rutenya gini, begini Ya enggak? kadang-kadang ada juga. Oke. Tapi rata-rata yang udah pada goes itu rata-rata ya bukan. Sempat kemarin bantuin temen yang dari Kebayoran Baru ke Gunung Kidul baru sama kali itu. Gitu. Tapi kita arahkan dulu. Kita arahkan ke sana RM Senar, antar hubungan udah akhirnya dia singgah di RM Cirebon seperti ini kita arahkan. Baru pertama kali ya. Kendalanya kalau ketemu teman-teman pemudik baru pertama kali pulang kampung naik sepeda itu. Oke Om. Nah sekarang ini apa sih pesan-pesan Om terhadap petouring yang masih pemula lah? Misalnya apa yang perlu dipersiapkan kalau mau touring atau gimana? Fisik dulu lah. Fisik ya. Pertama kali fisik dan kemauan. Kemauan Om. Fisik enggak. Fisik itu bukan berarti waktu apa fisik minimal kita bisa nggowes 60 kilo 70 kilo lah dalam satu hari. Masa iya nggak bisa sih satu kilo. Berarti harus direncanakan dulu Om. Ya, kalau nggak jauh-jauh 100. Kalau kita namanya touring, kalau udah 150 kilo nggak nikmat. Udah 100 kilo atau 50 kilo itu udah memang kita menikmati. Kalau gue pulang kampung ya mungkin bisa 140 kilo per hari lah. Kalau kita yang rumah ya hitung aja 60-70 anak-anak muda ya masa iya sih? Ya nggak bisa. Terus apa pesan buat yang ingin mudik? Maksudnya bukan yang pemula Om kan? Ini pemula udah selesai. Ya. Yang pengen mudik tapi
mungkin dia nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi pengen mudik Om, pengen pakai sepeda gitu. Ya silakan mau naik sepeda. Kalau Anda naik sepeda tidak akan mengurangi rezeki Anda. Itu apakah harus ini loh disinggahnya di sini gitu ya? Ya kalau dia memang dia minta bantu, itu kita bantu, bisa kita ada nomor kontaknya, bisa Diarahkan Om ya. diarahkan. Dan kebetulan teman-teman RF ya siap, yang ada yang kita mana yang siap akan menerima tamu-tamu yang pulang kampung untuk acara hari raya ya, bukan lebaran, hari raya, hari libur-libur. Itu kita nggak ada yang ngelis. Mungkin orang ada pekerja ini siap ngelis. Nah ini bisa disinggahin gitu. Tapi kalau nggak ada list mungkin bisa disinggahin dan nggak ada persen gitu. Jadi kalau kita kontak sana, oh ya tolong ini gitu. Jadi kita selalu ngadakan. Oh, siapa ya yang aktif ya minggu ini gitu. Intinya saling saling memberi informasi Om ya. Siapa yang ada pertouring segini, siapa RF yang ini Pak jalur ini aktif. Oh ini ya silakan mampir. Nah baru kasih nomor personal si peturing itu sendiri. Ntar dia dihubungin. Oke Om, terima kasih atas pengalamannya. Saya terima kasih. Oke, halo Om semua. Sekian dari kami Pet Concept Podcast untuk hari ini. Sampai ketemu di hari berikutnya. Salam sepeda federal. Kring kring.